salah satunya nih yang menjadi mimpi buruk bank ya, itu adalah NPL, Pak Samsul ya. NPL, Non-performing loan. non-performing loan. Jadi Pinjaman yang tidak perform. betul. Atau yang disebut kredit bermasalah itu. Betul. Biasanya di saat-saat itu ya, saat-saat itu biasanya tingkat stresnya udah mulai itu, udah mulai tinggi, berasa. Apalagi yang namanya nasabah dengan status sudah macet dan sebagainya. Biasalah Pak Samsul ya, nggak ada di tempat, ditelepon nggak diangkat gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya jadi waktu terbuang terus-menerus gitu. Saya kepikiran untuk membantu nih Bang agar tingkat kembaliannya tinggi. Nasabah mulai batuk-batuk, mulai ada persoalan tuh karena dua biasanya. Pertama karena karakternya, entah karakternya mungkin dia jadi penakut gitu, atau memang karakternya ada nggak bener dari awal sebetulnya gitu ya. Yang kedua karena bisnisnya. Nah, kita coba mulai dari sini. Gimana kalau misalnya saya kepikiran membantu bank? Pertama ya, bagi sahabat-sahabat banker yang sudah pusing terhadap nasabah ini, kenapa tidak kita bantu untuk mengembalikan karakternya sebagai karakter pengusaha yang yang amanah, yang punya integritas, yang bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan utangnya. Kemudian yang kedua, kemampuan dia untuk mendatangkan uang sehingga bisa membayar itu bisa lebih tinggi gitu. Karena saya amati begini Kang Su ya, ketika nasabah itu mulai batuk-batuk, ini saya dengar dari beberapa teman-teman, justru bank yang disebut tindakan penyelamatan itu mempressure itu, mempressure nasabah. Orang sudah ada kesulitan, ada persoalan, makin di-pressure, makin nggak fokus dia, sehingga ya pantaslah lari-lari gitu kan. Ditunggu depan rumah, dia lewat belakang rumah. Ya, kasihan sebetulnya saya lebih kasihan kepada bankersnya gitu kan, jadi terhina digituin gitu sama nasabahnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dear bankers, hari ini saya bertemu lagi dengan Kang Su. Beliau ini adalah former banker senior, ya, seorang yang sudah malang melintang dalam industri perbankan, mulai dari bank konvensional sampai bank syariah. Assalamualaikum Kang Su, apa kabar Kang Su? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Alhamdulillah. Baik-baik. Iya, ketemu lagi kita ini. Alhamdulillah. Ini dalam rangka memang program ini dibuat untuk membantu sahabat-sahabat kita, para bankers yang hari ini mungkin sedang tidak bisa tidur nyenyak gitu. Ngomong-ngomong tentang industri perbankan dengan pandemi ini gimana? Apa yang terjadi sekarang kira-kira Kang Su? Nah iya, betul. Jadi gini Pak Samsul, pandemik ini sampai sekarang belum tahu nih ya akan berakhir kapan gitu kan. Sementara ini udah berjalan lebih dari 1 tahun. Iya, mungkin nanti berlevel-level kali gitu. Bisa jadi. Namanya berubah-ubah. Dan selama kurun waktu 1 tahun dan sampai belakangan akhir-akhir ini Pak Samsul, banyak sekali justru nasabah-nasabah yang mengalami penurunan dalam bidang usahanya Pak. Ya. Otomatis ketika usaha mereka turun, penghasilan mereka ikut ngedrop ya, profit juga terjun bebas. Ini biasanya akan mempengaruhi angsuran mereka, Pak Samsul. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh teman-teman di bank untuk ceritanya membantu lah gitu ya, membantu para nasabahnya terutama para pebisnis itu? Ya. Nah, ketika kita sudah mulai melihat nih tanda-tanda dari nasabah kita sudah mulai kuning gitu ya, berarti kita harus hati-hati. Nah, biasanya kita coba memberikan seperti rangsangan-rangsangan, Pak Samsul. Misalkan kita memberikan program relaksasi, ya, salah satunya. Kemudian kita kasih juga program restrukturisasi, gitu kan. Ada juga rekondisi, reskudel dan sebagainya. Ini harapan dari bank ya, kita ingin si nasabah yang udah mulai batuk-batuk ini harapannya mereka akan kembali lancar seperti semula gitu. Dengan adanya mungkin untuk sementara tidak memikirkan dulu ada tekanan tagihan itu ya. Nah, persoalannya kan tidak semua pengusaha yang bisa mengikuti itu gitu ya. Yang tidak semua bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Nah, kalau misalnya pengusaha, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan tidak banyak gitu. Kalau misalnya banyak, terus gimana ininya? Nah, kemudian gini, ini kan yang menjadi masalah sekarang, ini nasabah kan bukan 1 orang 2 orang, ini kan banyak gitu kan. Semuanya terdampak? Iya, semuanya terdampak. Dan rata-rata nih, ketika kita sudah coba rangsang dengan bantuan-bantuan keringanan tadi ya,
ternyata faktanya tidak semuanya nasabah itu mereka benar-benar 100% bisa bangkit kembali menjadi normal. Ini yang menjadi masalah nih. Yang tadinya mereka sudah mulai call 2, call 3 mau nggak mau ya, mereka pasti terjun bebas tuh, Pak Samsul. Jadi kalau bicara tadi awalnya misalnya ya sebelum pandemi tadi call 1 atau kolektibilitasnya lancar lah gitu ya, kemudian ada pandemi mulai tadi lampu kuning dikhawatirkan melorot, dijaga dengan relaksasi, dengan restrukturisasi atau apapun lah gitu ya. Dan ternyata masih berlanjut nih pandeminya gitu. Betul. Ya akhirnya ya banyak di antara nasabah tersebut ya yang harapannya tadi mereka bisa terbebas dari kondisi zona kuning tadi gitu kan, karena pandemik dan situasi global juga nggak menentu, akhirnya mereka tetap terjun bebas, Pak Samsul. Karena gini ya Kang Su ya, relaksasi ada batas waktunya ya. Iya betul. Sementara pandemi ini belum tahu sampai Belum kapan. tahu sampai kapan. Atau ada relaksasi periode kedua sebagaimana dulu namanya PSBB, sekarang PPKM level apa begitu relaksasinya. Nah, terus-menerus begitu. Jadi dalam kurun waktu tertentu kita nggak bisa juga berulang-ulang relaksasi lagi dan sebagainya gitu kan. Kita harus melihat juga si kondisi nasabah ini bisnis dan sebagainya layak nggak nih, bisa dipertahankan nggak mungkin juga Pak Samsul dalam kurun waktu sekian bulan kita relaksasi lagi seperti itu berulang-ulang gitu. Berarti terhadap nasabah yang yang tadi tidak mampu lah ya, karena memang saya nggak tahu ya apakah mereka mampu beradaptasi tadi. Terhadap nasabah yang tidak mampu beradaptasi kan terjun bebas tuh. Betul. Pengaruhnya sama bank apa ininya? Nah, tentu ini sangat berpengaruh. Karena gini, Pak Samsul, untuk melihat performan bank ya, ini salah satunya kan indikatornya kita lihat dari kolektibilitas. Kolektibilitas nasabah ini kan menunjukkan atau bisa dengan kata lain bisa menunjukkan si bank ini perform nggak sih gitu kan, sehat nggak gitu kan. Salah satu indikatornya kan dilihat dari persentase si nasabah yang macet dan sebagainya. Jadi kolektibilitas ini sendiri kan nanti ada kategorinya, ada pengelompokannya. Kategorinya? Kalau yang lancar otomatis kolektibilitas 1 ya Pak Samsul. Nah, ketika si nasabah sudah mulai menunggak 30 hari sampai 90 hari, dia udah mulai tuh masuk ke kategori dalam perhatian khusus atau kolek 2 ya. Kolek 2 katakan. Nah, kalau kolek 2 dia nggak berhasil nih naik ke lancar ke call 1, dia terjun masuk ke call 3. Call 3 ini berarti dia sudah masuk kategori kurang lancar. Itu sudah kurang lebih 90 sampai 120 hari. Nah, call 3 kan tadi tuh kita udah mulai tuh kasih relaksasi, kasih dan sebagainya supaya harapannya nggak terjun. Kalau dia masih nggak mampu, otomatis dia akan terjun bebas lagi ke call 4. Dari diragukan, kemudian dia dari kurang lancar masuk call 4 jadi diragukan. Itu kurang lebih 120 hari sampai 180 hari. Nah, dari call 4 dia kalau tidak terselamatkan juga, dia mau nggak mau akan terjun ke call 5 alias macet. Sudah lebih dari 180 hari atau lebih dari 5 bulan. Nah, berapa banyak ya atau banyakkan mana ya setelah nasabah dari call 1 lancar, kemudian ke call 2, kurang lancar, ke call 3, perhatian khusus. Ketika sudah mendapatkan perhatian dari relaksasi, restrukturisasi, atau apapun lah namanya, ketika di call 3, lebih banyak mana? Yang balik lagi kondisinya ke call 2 setidaknya, atau malah terjun lebih banyak mana itu? Iya. Nasabah ini kan statusnya mereka ngumpul di antara call 2, call 3. Iya. Pak Samsul ya. Ibarat apa ya? Jadi mereka ngumpul di situ. Apalagi dalam keadaan pandemik sini ya. Dan rata-rata ya persentasenya mereka yang kembali lagi normal ke call 2 atau ke call 1 itu justru lebih sedikit dibandingkan nasabah yang mereka terjun bebas. Karena kondisi masih seperti ini. Lebih banyak yang terjun bebas. Betul. Secara akumulasi tadi ya mempengaruhi performanya bank gitu. Sangat mempengaruhi. Karena kalau misalkan misalkan si nasabah ini terjun bebas terus-menerus nih, tidak terbendung, ini berbahaya, Pak Samsul. Bahayanya di mana? Otomatis ini akan mempengaruhi balance profit si bank. Jadi si bank ini kan pada intinya bisnis bank ini kan mereka kan sebuah circle atau perputaran ya antara mencari
dana pihak ketiga dengan cara collecting dana lewat tabungan, deposito dan sebagainya. Kemudian dari dana ini mereka salurkan ke pihak ketiga dalam bentuk kredit. Kalau misalkan si kredit ini interest yang kita dapatkan dari sebagai profit kita ini nggak kembali ke kita, otomatis kita tidak bisa menutup yang dana funding tadi, Pak Samsul. Fundingnya terus berjalan, biayanya dalam bentuk interest itu, sementara kita tidak bisa collect interest. Betul. Jangan collect interest, kalau mereka sudah nggak mampu, mungkin pokoknya aja gitu yang terjun itu ya. Betul. Itu baru secara simpelnya. Secara keseluruhan, apa yang akan terpengaruh bagi bank itu ini? Iya, sangat. Yang kalau pertama, tadi kan bicara kolektibilitas kan bicara satu-satu nasabah. Betul. Kalau terakumulasi terhadap banknya apa ini secara ini? Betul. Secara kolektibilitas sudah jelas ya. Nah, kemudian salah satunya nih yang menjadi mimpi buruk bank ya, itu adalah NPL, Pak Samsul ya. NPL. Non-performing loan. Non-performing loan. Jadi pinjaman yang tidak perform. Betul. Atau yang disebut kredit bermasalah itu. Betul. Itu tadi mulai call 3 itu ya? Iya, betul. Mulai call 3, call 4, call 5. Kalau persentase NPL ini tidak terbendung, ini sangat berbahaya, Pak Samsul. Bahayanya di mana? Ya. Yang pertama sudah jelas ini menurunkan profit bank ya. Kedua, performan bank juga ikut buruk. Kemudian ketiga, bank ini kan sebuah institusi ya atau perusahaan yang sangat terikat dengan regulasi, Pak Samsul. Dan semuanya diatur dalam undang-undang, hukum dan sebagainya. Karena ini bank ini kan akan mempengaruhi perekonomian secara global. Oh, jadi semakin banyak yang tadi yang mulai dari call 3 makin banyak ya. Call 3, call 4, call 5 saja akumulasi menambah NPL gitu. Betul. Konsekuensinya bagi bank apa terhadap dengan tingginya NPL makin lama makin tinggi? Konsekuensi bagi bank otomatis yang pasti profit tadi akan turun. Ya. Oke. Ketika si bank ini udah nggak punya profit ya, otomatis pasti bank akan membatasi diri, Pak Samsul. Yang tadinya harus melakukan apa istilahnya tuh, jangkauan pengembangan usahanya makin besar, otomatis harus dipotong kan? Karena tadi kita nggak punya dana gitu kan, gara-gara harus membatasi itu. Kemudian si bank juga mereka harus mulai berpikir bagaimana mereka bisa menghemat cost gitu kan, supaya mereka tidak minus. Menghemat cost. Belum paham saya kalau menghemat cost ini. Ini mohon maaf nih. Bukan banker bicara dengan banker, banyak sekali yang saya tidak paham. Iya. Ya, maksudnya gini, Pak Samsul. Nah, di bank itu sendiri kan tugasnya itu bukan hanya sekedar menyalurkan kredit ya. Iya. Otomatis misalnya nih kalau kita bicara satu bank nih ya, otomatis kita punya dana operasional, kemudian karyawan termasuk di dalamnya dan sebagainya ya. Kalau misalkan interest atau profit kita nggak dapat gara-gara NPL yang tinggi, otomatis kan cost jalan terus, operasional jalan terus gitu kan. Yang harus di cover sama si bank tersebut. Kenapa nggak dibalik mikirnya? Kan gini ya mikirnya. Saya nggak tahu sebelum itu ngitung NPL gimana sih, ketemu NPL yang disebut bahwa ini NPL-nya sekian itu gimana ngitung? Nih, jadi persentase NPL itu total dari NPL itu call 3, call 4, call 5 dibagi total keseluruhan aset dikali 100%. Total outstanding-nya? Betul, outstanding-nya. Dibanding dengan keseluruhan aset? Betul. Nah, kalau bicara asetnya bank tentu kreditnya itu kan yang disalurkan. Betul. Kan? Nanti dari situ kelihatan Pak Samsul persentasenya ini sehat atau enggak gitu. Kalau begitu sebetulnya kalau bicara tadi harus mikirin nurunkan cost, sebetulnya ada cara lain untuk memperbagus NPL-nya ya. Tadi katakanlah angkanya kan perbandingan antara total NPL itu adalah perbandingan adalah total outstanding call 1 2 3 dibanding dengan total aset. Betul. Kalau gitu memperbanyak aset aja biar lebih kecil. Dengan ini kredit lagi aja yang banyak gitu. Iya, menyalurkan lagi kan yang banyak kan untuk menggantikan ini yang sudah kolektibilitas ini. Pertanyaannya Pak Samsul, ketika si bank ini NPL-nya sudah tinggi, jangankan kita mau menyalurkan kredit yang baru Pak Samsul, yang ada sekarang ini kan bermasalah. Oh, malah nambah resiko. Nambah resiko. Jadi, ketika si NPL ini sudah ini ya, jadi persentase NPL ini ada batasannya Mas Samsul ya. Kalau misalkan bank itu sehat ya, dikatakan sehat biasanya NPL masih kurang dari 5%. Tapi ketika NPL itu sudah di atas 5%, itu sudah masuk ke pengawasan secara khusus
Jadi jangankan kita mau menyalurkan kredit yang baru gitu kan, ngurusin yang NPL tinggi aja, ini kita si bank ini masih susah payah. Jadi tidak bisa menyalurkan atau membuka kredit yang baru sebelum si NPL ini dibenerin. Lalu apa antisipasi bank? Atau ada nggak regulasi yang harus mengatur bank terhadap NPL ini untuk antisipasi gitu kan? Kalau tadi kan ini sudah sudah macet gitu, atau sudah ragu-ragu juga, apa antisipasinya? Iya, jadi gini Pak Samsul, di bank itu untuk mengamankan, sebenarnya gini, namanya bank itu kan ini bisnis yang high risk gitu ya, yang memang risikonya tinggi. Yang namanya penyaluran kredit pasti ada aja yang macet gitu kan, itu nggak bisa ditapikan. Nah, untuk mengamankan atau jaga-jaga untuk si kredit yang macet ini biasanya bank itu sudah udah memproteksi diri lebih dulu. Jadi mereka udah membuat yang namanya pencadangan dana atau disebut PPAP biasanya. PPAP. Betul. Yang maksudnya pencadangan dana gimana maksudnya? Jadi PPAP itu jadi kita menyusun aktiva produktif. Jadi penyusunan pencadangan aktiva produktif. Jadi setiap kali resiko dari si NPL ini nanti itu akan dicadangkan dananya untuk disimpan. Jadi aset ini kan sudah ceritanya tidak produktif lagi, tidak menghasilkan interest tadi. Jadi ada pencadangan gitu. Betul. Penyisihan penghapusan aktiva produktif. Emang berapa banyak itu yang disisihkan? Ya, PPAP ini biasanya itu untuk yang normal ya, untuk yang lancar maksud saya, itu PPAP sudah disisihkan itu 0,5% dari baki debit. Sementara kalau yang udah mulai NPL nih, seperti call 3, itu PPAP-nya itu kurang lebih sekitar 10%, dikali baki debit setelah dikurangi pengakuan agunan. Oke, terus kalau misalnya sampai macet? Nah, kalau sampai macet, call 5 katakanlah, itu 100%. 100% dari baki debitnya itu? Betul. Itu harus disimpan? Harus disimpan. Jadi nggak boleh diapa-apain? Nggak boleh sebagai diapa-apain. pencadangan tadi? Betul. Padahal bank itu bisnisnya muterin duit. Betul. Sementara ini harus nyimpan duit gitu. Coba bayangkan. Sikur-sikurnya. Tapi ada hal lain nih tadi, saya tertarik ya. Bank katanya bisnis yang high risk. Kalau menurut saya low risk. Karena bank itu pasti minta kolateral kan? Iya, betul. Sebetulnya dia aman-aman aja udah pegang kolateral gitu. Kalau ada persoalan dengan nasabahnya kan ada perikatan terhadap kolateralnya itu. Kan sebagian besar fasilitas perbankan pakai kolateral. Iya. Nah, kolateral ini kan fungsinya sebagai pengaman, Pak Samsul ya. Biasanya itu diklaim itu kurang lebih 50-80% dari nilai ini plafon gitu kan. Iya. Ini untuk jaga-jaga sebenarnya ketika misalkan suatu saat nanti si nasabah bermasalah dan nggak mampu bayar. Cuma kan secara administrasi, secara perform, kita kan nggak kemudian ujung-ujungnya nunggu agunan. Pasti kan di awal-awal kita tetap harus menjaga performan, Pak Samsul. Untuk menyelamatkan cash flow. Jadi sebetulnya agunan tuh hal lain daripada agunan itu tidak dihitung asetnya bank itu tidak. Iya, betul. Oh iya, aset adalah yang duit yang disalurkan ya, bukan agunannya ya. Iya. Agunan nggak bisa begitu aja kemudian dicairkan kan, nggak liquid juga. Nah, pertanyaan saya berikutnya tadi kan sudah masuk call 5. Kalau makin banyak kan NPL-nya makin tinggi. Nah, caranya kan tadi saya usulkan nih kalau hitung-hitungan NPL adalah total plafon ya, total plafon total outstanding dari dari yang kolektivitas 3, 4, 5 dibagi dengan total aset. Kan untuk mengurangi NPL ada dua caranya. Memperbanyak aja asetnya, tadi nyalurin kredit lebih banyak kan, ternyata malah beresiko gitu kan. Yang ini aja sudah tinggi NPL-nya malah masih nyalurin. Yang kedua tadi kan duitnya tersimpan ya. Betul. Makin banyak. Nah, kalau begitu yang kedua adalah memperkecil NPL-nya berarti memperkecil ini angka yang di atasnya, totalnya. Gitu. Apa yang dilakukan untuk memperkecil totalnya itu oleh bank? Nah, ketika si NPL ini ya, si NPL ini sudah tidak terbendung nih ya. Cara-cara yang ditempuh oleh bank biasanya bagaimana biar NPL ini turun. Yang pertama, penagihan. Penagihan ini secara masif. Bahkan bukan hanya sekedar debt collector, Pak Samsul. Bisa jadi ya, kepala cabangnya turun tangan langsung.
Kemudian si AO-nya ini diberdayakan turun tangan langsung. Debt kolektornya sudah pasti. Jadi benar-benar penagihan secara masif. Semuanya berfungsi sebagai debt collector. Iya. Betul. Bayangin. Kasihan juga. Karena kan banyak teman-teman saya ya yang sampai level tinggi lah, mulai kepala cabang ke atas, yang pendidikannya title-nya sudah master, MBA, jadi debt collector. Kasihan banget. MBA jadi debt collector. Nah, biasanya di saat-saat itu ya, saat-saat itu biasanya tingkat stresnya udah mulai udah mulai tinggi, berasa. Apalagi yang namanya nasabah dengan status sudah macet dan sebagainya. Biasalah apa Samsul ya, nggak ada di tempat, ditelepon nggak diangkat gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya jadi waktu terbuang terus-menerus gitu. Waktu terbuang. Tapi kalau saya mikir jadi debt collector misalnya, saya berpendidikan tinggi gitu ya, punya jabatan yang tinggi lah di kantor, jadi debt collector, terus sama nasabah nelpon nggak diangkat, datang ke rumahnya nggak ada, tuh gimana rasanya? Sakitnya tuh di sini tuh, kasihan. Jadi dibalik menterengnya teman-teman banker itu begitu ya, kasihan. Betul. Ya. Jangan salah Mas Samsul. Udah jadi nggak enak duduk ngomongin banker. Jadi itu dilakukan demi apa coba? Demi performance. Untuk menjaga performance bank itu sendiri. Ya, tadi kan mulai menagih. Sementara nagih sendiri toh nasabahnya sudah begitu gitu kan. Nah iya. Nasabahnya terjun dari awalnya lancar ke kurang lancar, bahkan tadi mulai perhatian. Terjun itu kan nggak tahu nih kalau di banker menganalisisnya. Kalau pemikiran saya sih ada dua penyebabnya ya. Pertama mungkin karena karakternya memang gitu ya. Bisa jadi. Karakternya, atau kedua memang bisnisnya gitu. Betul. Apa yang dilakukan oleh bank tadi? Karena ada penagihan, kalau lari-lari mungkin karakternya gitu. Terhadap, bisa jadi bisnisnya ini sudah kena pandemi nih gitu. Dia sudah nggak mampu, ini gimana? Apa yang dilakukan? Gini, yang namanya kredit itu, Pak Samsul ya, ketika si nasabah sudah mulai seperti tadi ya, udah tidak bisa terselamatkan lagi ya. Kan dua faktor tadi ya, karakter dan bisnis. Kalau bisnisnya memang sudah benar-benar nggak bisa lagi gitu ya. Nah, kita mau nggak mau harus mengamankan kan. Sisi bank ini kan mereka harus mitigasi tuh, harus mengamankan ya. Salah satunya kita mulai jalankan prosedural gitu kan. Salah satunya ya, misalkan kita melakukan yang namanya write off. Atau penghapus bukuan. Hapus buku artinya dihilangkan dari neracanya bank. Betul. Jadi dari asetnya hilang. Betul. Jadi yang tadinya dia tercantum sebagai NPL, ketika sudah hapus buku otomatis dia akan hilang. Dan nanti NPL-nya turun. Turun NPL-nya, betul. Lucu juga sih. Padahal sebetulnya masih ada utangnya. Masih ada. Itu legal ya? Iya, itu udah diatur ya, sudah diatur. Jadi ada peraturan Bank Indonesia ya, itu nomor 14 tahun 2013. Nggak lucu aja gitu dah, hapus aja kredit ini gitu kan. Padahal sebetulnya di-stres gitu ya. Iya. Nah, terhadap yang dihapus bukukan tuh apa yang dilakukan ya? Sama nggak hapus buku dengan hapus tagih? Nah, hapus buku secara administrasi itu dihapuskan. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan tadi keuangan NPL ya. Sementara kewajiban tagih itu tetap melekat. Oh, jadi bukan hapus tagih, tetap aja ditagih. Iya, tetap gitu ditagih, betul. Karena sebenarnya masih ada di bank itu. Kalau nasabahnya nggak bisa ditagih-tagih lagi, itu apa yang dilakukan coba? Ini kan ya itu tadi bagi saya, bank itu sebetulnya bisnis yang tidak ada resiko karena megang kolateral ya, megang jaminan gitu. Hampir semuanya kan gitu. Kalaupun ada yang tidak ada jaminan, sedikit lah. Atau bahkan diasuransikan gitu. Iya, karena bisa di-cover asuransi. Sebetulnya untung-untung aja gitu. Iya. Asuransi dengan nasabah bermasalah ini kan sebenarnya ini berbeda, Pak Samsul ya. Berbedanya di mana? Maksudnya gini, asuransi setiap kredit nih yang diberikan kepada nasabah memang secara aturan ini wajib di-cover oleh asuransi. Asuransi ya. Dengan ini kenapa di-cover? Karena kan bisa jadi ini untuk jaga-jaga suatu saat nanti si nasabah mengalami misalkan meninggal dunia dan sebagainya. Iya. Ini nanti akan dilunasi secara otomatis oleh asuransi rekanan. Tapi tidak berlaku untuk nasabah yang nunggak dan sebagainya. Jadi ini suatu hal yang berbeda gitu kan. Jadi asuransi itu fungsinya untuk mengcover ya tadi resiko-resiko yang tidak terduga sebelumnya seperti meninggal dunia dan sebagainya. Berarti asuransi nggak ada hubungan dengan NPL? Nggak ada. Kirain karena diasuransikan NPL-nya dihilang gitu bukan? Enak banget kalau gitu.
Jadi hal lain ya antara asuransi sendiri, NPL sendiri. Nah, tadi kalau untuk menurunkan NPL bukan mendapatkan asuransi, bukan di cover itu ya. Bukan. Iya. Nah, tadi terhadap nasabah yang sudah write off, kan di neraca sudah hilang, artinya di pencatatan akuntansi sudah hilang. Sementara nggak akan didiamkan oleh bank gitu ya, untuk tetap akan ditagih gitu. Terus apa saja yang dilakukan kalau sudah begitu untuk mendapatkan kembalian? Ya, sementara tadi ini NPL makin tinggi atau kolateral begitu masuk call ya, call 2 bahkan ya itu sudah mulai ada pencadangan dana, pencadangan apa namanya? Cadangan kerugian penyusutan nilai ya, CKPN ya. Kan sudah masuk ke situ atau PPAP itu. Nah, lama-lama kan ini kerugian nih. Sementara masih ada hak tagih gitu ya, masih ada utang. Apa yang dilakukan untuk menutup kerugian ini terhadap hak tagih tadi? Iya, betul. Jadi tidak otomatis kemudian meskipun sudah WO ya, sudah hapus buku, kemudian tidak berarti kemudian dibiarkan gitu aja. Ini kan harus tetap ya proses tagih dan sebagainya berjalan. Nah, kita kan punya kolateral nih. Nah, itulah fungsinya kolateral tadi. Jadi pihak bank biasanya akan melakukan yang namanya action ya. Action salah satunya yaitu eksekusi kolateral tadi. Misalnya yang pertama adalah lelang ya. Nah, lelang ini sendiri kan nggak serta-merta kemudian langsung dilakukan bisa sesimpel itu. Ini juga lelang kan membutuhkan waktu ya, membutuhkan biaya gitu. Bisa jadi ketika lelang sudah terjadi pun ya, itu banyak yang kasus yang terjadi gagal lelang, tidak ada pembeli atau TAP. Atau bahkan selain tidak kalau ada pembeli ada muncul gugatan-gugatan selanjutnya ya. Iya. Jadi nggak selesai persoalan kalau begitu. Apa selain lelang apa? Ini kan nggak selesai lelang apa kira-kira? Nah, selain lelang, pilihan-pilihan berikutnya yang biasa dilakukan oleh bank itu biasanya salah satunya dengan menjual kepada pihak ketiga atau cesi. Kalau lelang asetnya. Kalau cesi piutangnya. Betul, piutangnya. Oh, piutangnya dijual. Betul. Emang ada yang mau beli? Sementara kan sudah nggak bagus ini performanya gitu. Nah, cesi ini sebenarnya bisa dibilang tidak seksi ya, Pak Samsul, karena hanya kurang lebih 10% aja, bayangin 10% ya. Mungkin 10% masih menarik kan, orang beli resikonya tinggi. Nah. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang memang mampu dan mau. Yang punya mental. Bayang ya uang apa namanya toh ini sudah kredit macet dibeli gitu, udah tahu macet. Atau dia hanya melihat asetnya ya, mungkin ya gitu ya. Iya, tertarik bagus enggak dan sebagainya. Dan yang terakhir yang sering dilakukan adalah PKPU. Cuma PKPU itu betul. Panjang banget itu prosesnya. Panjang banget prosesnya. Dan kalau nggak salah nih yang namanya PKPU itu yang memasukkan gugatan, misalnya bank itu nggak sendirian, jadi harus setidaknya 2 atau 3 kreditur gitu bareng-bareng, apakah itu sesama bank atau suppliernya mungkin. Dan ya nggak menarik sih, karena hasilnya nanti oleh kurator bagi-bagi gitu. Betul. Berapapun hasilnya, bisa jadi bank kalau misalnya katakanlah punya seseorang nasabah punya outstanding 1 miliar, dia dapat cuma 10 juta gitu. Jadi nggak menarik semuanya. Kang Su, begini Kang Su. Ini kan apapun pilihannya ya terhadap NPL nggak bagus gitu sama bank akhirnya gitu. Kalau saya punya ide untuk membantu bank ya agar tadi cadangan dana, cadangan CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai yang PPAP itu ya pencadangan PPAP penyusutan aktiva. Iya, pencadangan penyusutan aktiva produktif itu kan dananya segitu gitu. Nah, saya kepikiran untuk membantu nih bank agar tingkat kembaliannya tinggi. Kembali tadi dimulai ya. Nasabah mulai batuk-batuk, mulai ada persoalan tuh karena 2 biasanya. Pertama karena karakternya, entah karakternya mungkin dia jadi penakut gitu, atau memang karakternya ada nggak benar dari awal sebetulnya gitu ya. Yang kedua karena bisnisnya. Nah, kita coba mulai dari sini. Gimana kalau misalnya saya kepikiran membantu bank. Pertama ya, bagi sahabat-sahabat banker yang sudah pusing terhadap nasabah ini,
Kenapa tidak kita bantu untuk mengembalikan karakternya sebagai karakter pengusaha yang yang amanah, yang punya integritas, yang bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan utangnya. Kemudian yang kedua, kemampuan dia untuk mendatangkan uang sehingga bisa membayar itu bisa lebih tinggi gitu. Betul. Karena saya amati begini Kang Suya. Ketika nasabah itu mulai batuk-batuk, ini saya dengar dari beberapa teman-teman, justru bank yang disebut tindakan penyelamatan itu mempressure itu. Mempressure nasabah, orang sudah ada kesulitan, ada persoalan, makin di-pressure, makin nggak fokus dia. Sehingga ya pantaslah lari-lari gitu kan. Ditunggu depan rumah, dia lewat belakang rumah. Ya kasihan, sebetulnya saya lebih kasihan kepada bankersnya gitu kan. Jadi terhina gitu-gituin gitu sama nasabahnya kan. Nah, saya ingin membantu itu. Sehingga pada akhirnya di posisi manapun ya, apakah itu call 3, call 4, bahkan call 5, bahkan yang sudah di write off tadi, daripada misalnya kan dilelang. Lelang juga perlu waktu, takes time, dan belum tentu ada pembeli. Betul. Kalaupun ada pembeli, bisa jadi ada timbul persoalan lain berikutnya gitu. Karena sekarang nasabah-nasabah sudah pada pinter. Ya, nasabah sudah pada pinter, dia tahu itu nyari celah hukum gitu, sehingga menggagalkan putusan lelang itu. Itu panjang lagi urusannya gitu kan. Kan kasihan saya. Kemudian yang kedua, misalnya pilihannya Chelsea. Chelsea nggak menarik. Mencadangkan uang misalnya untuk kita bicara yang kecil aja lah. Nggak usah yang sampai ratusan miliar. Kalau ratusan miliar ya berarti pencadangnya kan gede banget tuh. Sementara tingkat kembaliannya juga rendah. Gitu. Apalagi PKPU atau apa ini panjang juga dan bagi-bagi gitu. Ini semuanya tidak nyaman gitu. Nah, gimana kalau saya punya solusi, ya keidean, saya membantu bank agar setidaknya tingkat kembaliannya tinggi, ya mudah-mudahan lah gitu, jauh lebih tinggi daripada Chelsea. Kalau Chelsea itu 10, gimana caranya? Misalnya mulai dari 30. Kalau misalnya nggak harus dilelang, tapi dengan sukarela mencari pembeli barang-barang sehingga dia bisa melepas aset-asetnya dengan harga tinggi gitu. Nggak usah pakai itu juga, nggak usah pakai PKPU juga, apalagi begini Kang Suya, saya nggak tahu nih ya. NPL ini kan penting bagi bank. Betul. Nah, pertanyaan saya, yang ngurusin NPL banyak sih, sumber dayanya cukup nggak sih yang ngurusin ini? Apalagi sekarang pandemi pasti makin banyak nih yang kena kolektibilitas yang naik itu. Yang ngurusin seberapa banyak sih dibanding dengan frontliner, dibanding teman-teman marketingnya, AO atau yang seberapa banyak? Jadi NPL ini biasanya ada divisi khusus, divisi remedial namanya. Memang biasanya sih kalau dilihat dari jumlah, justru mereka lebih sedikit sumber daya dibandingkan AO, frontliner dan sebagainya. Apalagi begitu, sumber daya sedikit, ngurusin masalahnya makin lama makin numpuk. Aduh, ini makanya kan ketika penagihan semua dilibatkan, Pak. Cepat ubanan itu. Pantesan Kangsu sudah nggak di situ lagi biar nggak ubannya sih. Iya. Kurus kering mati berdiri. Teman-teman yang pegang remedial recovery kurus kering mati berdiri kalau gitu. Itu tadi Pak Samsul berkaitan dengan ketika gini. Pada dasarnya yang namanya kredit ini ya, baik nasabah, baik bank, ini kan nggak mau sebenarnya. Ada kemacetan atau ada kredit bermasalah. Pasti si nasabah juga maunya lancar-lancar aja kan. Begitu juga dengan pihak bank. Nah, cuma kadang ya, selain dari karakter tadi gitu kan, ini faktor bisnis, sumber penghasilan mereka untuk menghasilkan uang dan membayar angsuran. Nah, sebenarnya ya, ketika si sumber penghasilan atau cash in ini bisa diperbaiki, yang dimaksud sama Pak Samsul tadi, bisa jadi dia bisa bangkit lagi dan bisa kembali normal gitu kan. Kalau misalnya bisnisnya tertolong. Ya sudah, saya mau bantu di situ. Mau nggak Kangsu? Kalau Kangsu sebagai bankers ini ya, pejabat bank, mau nggak saya bantu agar nasabahnya karakternya kembali hebat lagi, ya kembali confident. Pengusaha itu pada intinya mereka confident, mereka karakternya bagus-bagus. Yang kedua, bisnisnya bagus lagi, sehingga dia punya kemampuan untuk membayar utang-utangnya jauh lebih tinggi daripada Chelsea, jauh lebih tinggi daripada bahkan sampai PKPU gitu. Apalagi begini ya. Saya kadang nggak tega juga dengan teman-teman banker. Misalnya dia, kita AIDA aja. Oke lah, AIDA diserahkan lah agunan yang diambil alih gitu. Kan beralih profesi dia. Yang banker sekarang jadi maklar properti gitu kan. Jadi jualan tanah. Banker jualan tanah. Gitu. Kalau memang mau, saya punya ide. Ya. Jadi sahabat-sahabat bankers, kalau Anda ingin
memperbaiki NPL dengan tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi daripada sekedar CESI, apalagi PKPU, dan menghindari Anda jadi maklar properti. Dan nunggu-nunggu hasil lelang, hubungi nomor yang tertera di sini. Kami akan bantu Anda untuk mendapatkan pengembalian lebih terhadap kredit-kredit yang sedang bermasalah, yang membuat Anda pusing hari ini. Itu Kang Su, mau nggak Kang Su? Ya, ini kabar gembira Pak Samsul. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan ya. Amin. Amin. Karena begini, seseorang sebetulnya itu karakternya manusia, fitrahnya manusia itu dia mau menyelesaikan utangnya. Karena utang itu membebani hidupnya gitu kan ya. Bahkan membuat dia gelisah malam hari, terhina, sangkar ingin menyelesaikan. Nah, selama ini mungkin teman-teman banker karena taunya adalah penyelamatan di pressure aja gitu. Bahkan pressure-nya sampai kanan kiri gitu, istrinya, ke bawah anaknya, ke atas mertuanya, teman-temannya kan nggak enak banget. Sehingga nasabahnya makin lari-lari lah. Nah, ini kita buat dia untuk dia punya kemampuan kembali lagi dan mulai fokus pada bisnisnya. Gitu Kang Su. Ya, insya Allah Kang Su akan lebih tersenyum gembira. Ya. Demikian sahabat-sahabat semua ya, terutama para bankers yang hari ini sedang menghadapi banyak kredit bermasalah, segera hubungi nomor yang tertera di sini. Insya Allah kami akan bantu Anda agar nasabah Anda punya kemampuan membayar kembali utang-utangnya dan punya karakter yang pas sebagaimana Anda menilai pertama kali lebih dahulu ya, yang 5C-nya keren lagi. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih Kang Su ya. Ini kuliah yang cukup bagus, kuliah perbankan. Jadi kita bisa belajar tentang perbankan. Saya ucapkan mudah-mudahan pertemuan kita barokah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.